datang di Musplay. Dan ya, di video pertama kita kali ini kita bakal bikin suatu tema baru gitu sih gitu di channel kita atau segmen kita ini, namanya ngalor ngidul seputar football. Nah, itu dia segmen kita kali ini, dan gue bakal ditemenin sama temen gue berdua ini, dan kita bakal ngebahas beberapa yang udah kita siapin dan perlu kita bahas sedikit gitu, yang beberapa mungkin sebentar lagi bakal panas gitu kan, match bola yang bakal panas. Dan sebelumnya kenalin dulu nih, nama gue Hasidoy, di kanan gue nih ada Bagas, dan di kiri gue ada. Nah, setelah itu kita bakal masuk nih ke segmen selanjutnya. Tapi buat kalian semua, jangan lupa kalau kalian emang suka video ini dan suka pembahasan kita, jangan lupa kalian like dan kalian subscribe channel kita. Dan kalau emang kalian gak suka, kalian tinggal dislike aja dan komen kekurangan kita dari mana sih, karena ini video pertama kita. Oke, let's go. Pembahasan kita nih yang pertama, yang bentar lagi bakal main ya, ada UCL. Nah, UCL ini Liga Champion lah ya kan. Nah, ada beberapa match nih yang panas, atau semuanya sih, semua yang di UCL panas dan kita bakal bahas. Yang pertama nih ada Benfica sama Barca. Yang kalau gue lihat nih Benfica Barca tuh udah menang agregat 1-0. Menurut lu berdua gimana nih untuk Benfica Barca nih? Apakah Benfica masih bisa ngejar asa Barca, atau kayak ini kali ini udah pasti Barca nih gitu, apalagi main di kandang Barca ya kan? Menurut lu gimana nih berdua nih? kalau menurut gue sih Barca Benfica ini leg kedua, walaupun di leg pertama ada pemain Barca yang kartu merah ya, Boku Barsi, penggantinya juga sih, Inigo Martinez, Araujo juga sama-sama bagus. Jadi menurut gue dengan Barca yang sekarang di era Hansi Flick ini, yang ngandelin defensif tinggi, main super agresif, jadi salah satu tim yang paling produktif di Eropa sekarang Barca. Apalagi tiga lini depannya, Lewandowski, Yamal, Rafinha tuh benar-benar tiga-tiganya gacor banget buat musim ini. Jadi menurut gua walaupun di Benfica bakal bisa ngelawan, tapi tetap game ini bakal jadi milik Barca sih. Barca ya? Iya. Kalau menurut lu gimana nih buat Barca Benfica nih di Liga Champion? Kalau menurut gua kemarin ya Benfica ada rada ngelawan ya dikit ya, walaupun kebol-bolan 1 gol. Kata gua ya Benfica belum panas aja sih, soalnya kan ya rada-rada struggling lah ya kemarin tuh yang gue lihat, soalnya mainnya walaupun rada ada perlawanan. Kalau kata gue pasti sekarang ada perlawanan sih, bakal ada perlawanan. Soalnya kita lihat walaupun nggak ada Di Maria masih bisa ngandelin dari midfieldernya, dari Kokyu, kalau nggak pertahanannya yang Otamendi, sama main sayap kanannya tuh yang pemain muda itu. Ya kalau kata gue pasti ada perlawanannya buat Benfica ke Barcelona ya. Itu menurut gue sih. Itu ya kalau untuk match Benfica sama Barca ya. Nah, lanjutnya ini ada top Liga Bundes nih. Ada Leverkusen sama Munchen. Tapi secara agregat emang Munchen nih udah duluan lah, ibaratnya udah 3-0 nih si Munchen nih. Gimana nih menurut lu, apakah si Leverkusen nih masih bisa ngejar asa Munchen atau enggak nih kira-kira nih? Ya sebenarnya menurut gue juga kaget sih. Leg pertama udah 3-0. Ibarat Munchen di Champions League sekarang udah ngelangkahin naruh satu kaki di perempat final dengan hasil agregat 3-0 ini. Gue juga kaget, kenapa? Karena Leverkusen ini setiap di Liga lawan Munchen itu dia mendominasi banget. Tapi kemarin nggak tahu kenapa bisa kalah 3-0 itu kayak kaget gua. Secara Xabi Alonso pelatih yang baru, tapi udah bikin sistem gimana rupa buat Leverkusen buat jadi tim yang salah satu mendominasi di Bundesliga, bisa kalah 3-0 itu bakal ngaruh banget sih ke motivasi pemain-pemainnya. Jadi walaupun di leg kedua di kandang Munchen ya, di kandang Munchen tuh walaupun Leverkusen masih bisa menang. Leg kedua di kandang Leverkusen. Oh, di kandang Leverkusen. Ya walaupun di leg kedua bisa menang Leverkusen, katakanlah 2-1, 2-0, tapi mungkin Munchen masih bisa lolos ya. Yang kemungkinan besarnya Munchen sih yang lolos. Kalau dari lu nih gimana nih? Menurut
gua ya gimana ya, sama sih kayak si Bagas, tapi balik lagi ini Leverkusen ya masih bisa ngelawan walaupun ketinggal 3-0. Soalnya kan gak ada yang tahu juga, soalnya bola itu nggak apa ya, semua bisa terjadi. Di bola itu semua bisa terjadi. Kalau kata gue pasti ada perlawanan. Gue juga bener kaget sama yang di Liga, serem banget Leverkusen baru kalah baru 1 ya. Apalagi ini di UCL pasti kalau kata gue dia bakal panas sih nanti di leg 2. Apalagi Florian Wirtz kan juga ya masih gacor buat orang, masih lengket lah sama bola. Nah, nih yang selanjutnya nih ada match Inter Feyenoord nih. Ya kan secara agregat 2-0 menang Inter, dan nextnya nih main di kandang Inter. Gimana menurut lu berdua nih, Feyenoord masih ada asa apa gimana? Kalau gue pribadi sih tetap pure Inter Milan nih. Tetap Gue setuju sama lu ya. Secara Inter itu menurut gua dari data juga Inter itu nomor 1 dalam hal pertahanan di Champions League ini. Dari Liga sampai sekarang Inter baru kebobolan 1 gol. Salah satu tim yang emang bukan salah satu, emang paling keras defense-nya di Champions League kali ini. Jadi menurut gua bakal sulit buat Feyenoord, apalagi dia butuh 3 gol buat lolos kan. Ngegolin 1 aja buat ke gawang Inter aja susah, gimana 3. Jadi menurut gua game ini bakal diambil Inter sih. Inter bakal lolos. masih Inter nih. Masih Inter. Nah, kalau menurut lu gimana nih untuk Inter Feyenoord nih kan? Sama sih, gua paling ya pure dukung Inter, soalnya apalagi terobosan dari Di Marco ya, yang left back yang passingnya akurat, apalagi strikernya juga tajam, Lautaro Martinez. Juga ya midfieldernya yang kayak siapa ya midfieldernya? Si yang ribut namanya? Yang dari Cek. Yang pemain Turki. Calhanoglu. Itu juga dari kanannya ya Dumfries. Itu ya itu sih. Apalagi kan Inter Milan itu kan di Liga juga defense-nya juga kuat banget, apalagi kemarin tuh yang pas ngelawan Juventus ya saling terima gol lah sampai skornya 4-4. Itu menurut gua ya Inter Milan bisa menang. Masih tetap kita bertiga nih Inter Milan nih guys ya. Inter. Sepakat Inter. Nah, nextnya ada Liverpool lawan PSG. Liverpool lawan PSG nih sama-sama raksasanya di masing-masing liga. Dengan agregat 1-0 Liverpool dan main di stadionnya Liverpool, di kandang Liverpool dengan pressure yang tinggi, menurut lu PSG masih bisakah atau tetap Liverpool yang tetap gas kah kayak di Liga Inggris, atau kayaknya nih comeback nih PSG nih, karena PSG ya kita tahu belum pernah menang UCL ya kan. Ya sebenarnya gua pribadi sih berharap dari segi permainan, apalagi di era PSG era Luis Enrique sekarang, ini jadi PSG yang benar-benar beda dari sebelum-sebelumnya yang ngandelin pemain bintang kayak Mbappe, Neymar. Ini benar-benar tim yang punya sistem gitu. Dari segi penguasaan bola juga, leg pertama juga Liverpool cuma disisain 29%, PSG 71%, dan shot on goalnya juga di atas 20 kan. Iya. Dari segi permainan PSG layak menang sih, cuman balik lagi Liverpool leg pertama lagi gacor itu kipernya Alisson. Bener-bener di luar dugaan lah. Jadi leg kedua main di Anfield juga menurut gua walaupun dengan PSG yang sekarang bakal kesulitan main di Anfield. Secara kan Anfield dikenal sebagai stadion angker buat tim-tim yang tandang ke Liverpool gitu. Jadi menurut gua balik lagi sih yang lolos bakal Liverpool, walaupun di leg kedua ini bakal tercipta banyak gol kalau Alisson tampil nggak kayak kemarin yang bener-bener gila banget. Menurut gua balik lagi, menurut gua Liverpool bakal lolos. Kalau dari lu gimana nih untuk Liverpool nih? Kalau kata gua ini agak beda pendapat, soalnya kan beda 1 gol dong ya. Apalagi juga kemarin ya gua akuin Alisson juga top performanya banget itu, soalnya dia ngomong kayak kemarin ini karir paling bagus dia di dalam apa tuh On fire lah ya, top on fire ya dia. Panjang hidup dia di Liverpool soalnya. Kemarin juga gua juga bingung PSG nembak 24
tendangan ke gawang, sedangkan Liverpool cuma butuh 2 doang. Terjadi juga 1 gol, itu juga berkat Elliot. Buat di leg 2 ini menurut gua pasti bakal ada perlawanan keras lah buat Dari PSG nih. Dari PSG ke Liverpool. Apalagi kemarin juga Kvaratskhelia gue juga kaget tiba-tiba dia main playstyle-nya Mbappe yang main cutting inside. Terus juga Dembele yang tiba-tiba tuh yang kemarin juga main pressing dari jauh. Ya menurut gua sih ya pasti ada perlawanan lah. Masih ada perlawanan lah ya. Tapi kalau buat lolos kayak gue megang Liverpool. Masih Liverpool. Ya. Nah, selanjutnya juga ada Lille sama Dortmund nih. Yang karena gua fans Dortmund ya kan, gua masih fix di Dortmund meskipun kandang Lille. Gua fans Dortmund sejak lahir aja ya, orang dikasih popok. Baru lahir gua udah dikasih popoknya logo Dortmund. Jadi udah mendarah daging nih. Karena aduh gimana ya, performa Dortmund yang di kandang tuh kayak di liga, maksudnya di liga itu lagi seok-seok segala macem. Kalau tetep sih gue kalau di UCL tetap Dortmund, karena Dortmund bakal back to back final nih kalau menurut gue nih, karena gue fans aja ya. Tapi kalau untuk realitanya atau sudut pandang orang lain yang netral, kita bisa dengerin dulu nih. Menurut tuh gimana nih Lille lawan Dortmund nih? Ya menurut gua Dortmund Lille, walaupun sangat disayangkan leg pertama harusnya Dortmund bisa menang, sayang aja kebobolan menit Benar tuh. akhir kalau nggak salah ya. Sama walaupun di liga kemarin tuh lagi ancur-ancuran Dortmund, cuman sekarang udah mulai kelihatan tuh performanya mulai stabil, apalagi striker Dortmund tuh Serhou Guirassy itu bener-bener lagi on fire banget sekarang. Jadi menurut gua di match Dortmund Lille ini tetap Dortmund bakal lolos, walaupun hasil bisa menang tipis apa tergantung, balik lagi ke pemain-pemainnya. Kalau Serhou Guirassy bakal bisa on fire lagi, nggak menutup kemungkinan Dortmund bakal menang gede gitu. Masih stay Dortmund lah ya. Kalau menurut lu gimana Dortmund Lille nih? Sama sih, gua sama kayak Bagas. Ngandelin striker, apalagi kita juga di Dortmund kan juga di kiri punya Karim Adeyemi yang sepertinya juga kenceng kan. Kalau menurut gua ya walaupun pasti ada perlawanan ya, walaupun keras perlawanannya, ya itu pasti Dortmund bisa sih, walaupun menang tipis lah. Masih Dortmund lah ya. Masih Dortmund. Kalau nextnya nih kita, kalau untuk match ini Arsenal lawan BSP susah lah ya, kita next aja ya guys ya, biar kalian yang nilai sendiri aja. Kalau untuk match itu, nih selanjutnya itu kayak ada Aston Villa lawan klub Brugge ini. Nah, klub Brugge ini dibilang kemarin underdog, si kuda hitamnya di UCL dari Belgia. Apakah bisa nih dengan agregat 3-1 Aston Villa bakal dikalahin sama klub Brugge? Ya sebenarnya pas di playoff pun klub Brugge tampil impresif ya, bisa mendominasi klub sekelas Atalanta. Gue juga kaget, maksudnya nih klub tiba-tiba bisa menang lawan Atalanta. Apalagi Bisa Atalanta lolos habis setelah juara ya tahun lalu, Iya, Europa League ya. Europa League. Itu benar-benar nggak nyangka sih. Tapi di pertandingan leg pertama dengan agregat 3-1, gue nggak ngeliat klub Brugge bakal bisa ngebalikin performa Aston Villa sih. Apalagi dengan adanya Marcus Asensio dengan Marcus Rashford, Marco Asensio dengan Rashford itu benar-benar baru masuk udah nyetel di Aston Villa dengan duet-duetnya yang pas lawan Chelsea juga Rashford nyumbang 2 assist, Asensio nyumbang 2 gol tuh bener-bener bikin klub Brugge kayak udah no hope lah ibaratnya. Kalau dari dulu gimana nih klub Brugge lawan Aston Villa nih? Kalau kata gua ya gua masih megang Aston sih, apalagi kan kepindahannya Asensio yang dari Prancis ke Inggris yang tiba-tiba yang gue lihat bakal sama gak sih sama Chiesa, ternyata ya lebih dominan ke Asensio. Dia tiba-tiba bisa main sama playstyle-nya Premier League, apalagi dia udah nyumbang 2 atau 3 gol di Premier League di masa debutnya di Premier League. Dan juga pindahan Rashford dari MU ke Aston, itu menurut gua sebagai fans MU yang dia di MU duta jalan sehat, jarang lari, tiba-tiba jadi gacor. Ya menurut gua sih masih Aston Villa lah ya. Yang Masih Aston. Kalau gua sendiri juga masih
tetap Emi Martinez parah nih gue di Aston nih. Nih next nih ada Derby Madrid. Wah, kacau ini. Derby Madrid yang keulang di UCL. Atletico lawan Real Madrid dengan agregat nih 2-1 ya kan. Real Madrid. Tapi kali ini ada di kandang Atletico. Apakah Atletico nih bisa ngebalikin Real Madrid? Bakal Real Madrid nih di UCL kali ini bakal pulang duluan atau jangan-jangan Atletico nih malah nih? Ya menurut gue balik lagi sih, mau gimana Atletico-nya. Secara kan Atletico terkenal sama pertahanannya yang bener-bener alot, tim parkir bis. Tapi dengan ketertinggalan di leg pertama dengan skor 2-1 ini mengharuskan Atletico untuk bermain terbuka, bermain lebih nyari gol lah ibaratnya. Walaupun ntar ujung-ujungnya nyetak 1 langsung parkir bis gitu. Tapi balik lagi ke mental sih. Di UCL ini masalah mental tuh paling penting. Mental ya, mental. Balik lagi ke Mental UCL. Mental Real UCL. Madrid. Liga Real Madrid ini 15 UCL bukan muluk-muluk sebuah kata-kata gitu. Itu udah membuktikan mental Madrid di UCL bener-bener mantep lah ibaratnya. Jadi menurut gua ini bakal jadi match yang alot, walaupun kayaknya sih bakal menang Madrid ya. Walaupun matchnya bakal bisa dibawa ke extra time, mungkin penalti gitu, tetap menang Madrid sih dari segi mental. Kalau dari lu gimana nih buat match ini nih, Madrid Atletico nih? Gue masih prinsip megang Madrid ya. Masih Real Madrid apa Madrid yang mana? Atletico. Real Madrid. Gue masih megang Real Madrid. Kenapa? Soalnya yang kemarin tiba-tiba gue kaget Valverde jadi right back buat gantiin Dani Carvajal. Ya jadi tiba-tiba itu pertahanannya itu juga bagus. Kemarin Brahim Diaz juga yang gue lihat tiba-tiba kayak main play style Messi, gue cek tiba-tiba ngaslin ngebuat gol. Kalau buat ATM masih bisa ngimbangin, tapi gue juga nggak tahu ya, itu juga bisa sampai babak kedua kalau nggak bisa penalti. Soalnya kan balik lagi di sepak bola itu semua juga bisa terjadi kan. Bola bundar soalnya. Kalau gue tetap megang Madrid sih. Madrid ya. Madrid. Nah, untuk pembahasan UCL kita sampai situ aja karena emang udah habis. Itu emang banyak, udah emang match-matchnya sampai situ doang. Nah, tapi nih karena ini kita ada di tanggal 9, nanti malam tuh ada match seru nih, match panas. Dengan satu timnya kemarin habis ngebantai PSV, satu timnya lagi habis dibantai seri sama Real Sociedad. Nah, di match itu adalah match Manchester United lawan Arsenal. Nah, menurut lu gimana nih MU Arsenal dengan MU yang kehilangan amat ya kan, dan Arsenal yang habis dominasi di PSV tapi lini depannya rada tumpul. Menurut lu gimana nih? Ya menurut gue sebagai fans Arsenal ya, walaupun kemarin sempat ngebantai PSV 7-1 dengan tanpa striker pun, ini nggak merubah hasil bahwa Arsenal tuh emang benar-benar butuh striker gitu. Jadi menurut gua dengan adanya Merino di lini depan itu kayak masih kurang aja gitu. Jadi yang masuk dari match Leicester ngegolin 2 gol, tapi setelahnya 2 match lawan West Ham, lawan Nottingham itu nggak ngegolin sama sekali, itu benar-benar jadi PR sih menurut gua. Jadi dari lawan match PSV kemarin buat match MU nih, gue masih nggak yakin bakal menang. Kalau lu gimana nih? Gua sebagai fans MU ya banyakin doa aja. Banyakin doa sama zikir lah ya, sama tahajud. Tapi gua masih optimis bisa menang, soalnya apa? Balik lagi ke FA kemarin yang itu menurut gua sengit banget buat ngelawan Arsenal, buat MU ya. Apalagi di belakangnya ya cuman modal Gilek sama Mas Rui doang, sama Linioro, juga sama Bruno Fernandes, itu doang yang bisa diharapin. Ya mudah-mudahan aja ya masih bisa ngebalikin keadaan lah. Jadi intinya banyakin doa ya guys. Banyakin doa aja. Mungkin sampai sini aja dulu nih topik pembahasan kita. Kalau kalian suka silakan kalian like dan subscribe. Kalau emang nggak suka ya udah tinggal di dislike dan kalian komen. Mungkin nextnya kita bakal adain lagi dan kita adu lagi argumen kedua ini ya. Makasih semua yang udah nonton, jangan lupa yang tadi gue bilang like dan subscribe. See you next time, bye bye.